sekali dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan bimbingannya kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Di sini saya sebagai pembawa acara langsung saja. Nanti untuk kegiatan kita diawali dengan pembukaan, diisi dengan sambutan-sambutan. Namun sebelum sambutan disampaikan, untuk acara yang kedua yakni sambutan. Namun sebelum sambutan kita sampaikan, marilah terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Harapan semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniya al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan akan disampaikan oleh Ibu Ketua Kelompok 6. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kusnia SPD. Padanya disilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat pemateri narasumber pada pagi hari ini, kemudian Yuni SPD, serta rekan sahabat kepala TK dan juga Dewan Guru sewilayah Kudus 06 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pertemuan rutin Gugus TK 06, dan juga ada seminar mini yang akan disampaikan oleh salah satu rekan kita, guru di wilayah Kudus 06, yaitu Bu Dian ini. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya. Salam dan salam tak lupa mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah kita sebagai umatnya menuju jalan yang terang. Dan di sini kami turut berbangga bahwasanya mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Dian dari TK Mutiara Indah yang sudah mau berbagi ilmu pada kita semuanya. Dalam rangka Nasukaweruh juga ada kita berupaya untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di wilayah Kudus 06 ini. Nantinya insya Allah akan ditindaklanjuti, ada tindak kelanjutannya dari Ibu Pengawas Bu Yayu dari implementasi kurikulum merdeka ini. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini membawa manfaat dan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya Dewan Guru 06 yang kemarin dalam peringatan 1 abad NU Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sidoarjo atas sumbangsinya, donasinya berupa sedekah nasi bungkus. Mudah-mudahan amal panjenengan diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin kemarin kan waktu monitoring pemantauan pembelajaran semester 2, kebetulan kan TK saya dan TK DWP Kali Pecapen yang ditunjuk Bu Yayu sebagai pemantauan pertama. Di situ Bu Yayu menginginkan yaitu untuk semacam workshop khusus untuk Gugus 06 ini, guru-gurunya tentang kurikulum merdeka. Jadi di situ Bu Yayu inginnya praktek langsung. Jadi Bu Yayu minta waktunya paling tidak 2 hari untuk pertemuan gugus. Untuk tanggal 9 sebelumnya kan beliaunya mendampingi gugus 3 ya. Insya Allah nanti gugus 06 Februari ini, tapi nunggu jamnya beliau yang tidak, yang kosong. Itu yang kemarin kita programkan bulan Januari ini toh gitu. Ya, insya Allah direalisasikan beliau di bulan Februari ini.
menunggu jadwal beliau kosong. Mungkin sambutan dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ini untuk acara selanjutnya langsung ke pemateri narasumber untuk seminar ini. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Ketua KPP Gugus Norman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk ibu-ibu kepala TK dan ibu-ibu guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ini ada, mohon izin ya, saya boleh berdiri. Terima kasih. Kalau nanti saya mengajak Jazir, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Gugus 06 semangat belajar menuju merdeka belajar. Siap? Dikeluarkan semangatnya. Ya? Mohon izin ya Ibu Ketua, Ibu Pengurus Gugus, mohon izin. Sekali lagi saya ajak bersemangat di pagi hari ini. Bagaimana kabar ibunda semuanya di pagi hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Gugus Norma semangat belajar menuju merdeka belajar. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semuanya. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat hidayahnya saya diberi kesehatan bisa berbagi sharing ilmu. Mohon izin ya Ibu Ketua dan bunda-bunda semuanya, bukannya saya menggurui, semuanya ini bunda hebat semuanya, sudah senior-senior di atas saya. Saya hanya bertugas dapat amanah untuk berbagi ilmu yang saya dapat. Oke? Di sini salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah kita diberikan dinul Islam yang akan kita anut, semoga istiqomah sampai akhir umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, budaya positif sudah pernah mendengar nggih? Budaya positif. Mungkin ada yang bisa mengemukakan pendapatnya. Salah satu dari bundanya, monggo. Budaya positif itu apa sih? Monggo silakan. Gak usah takut. Kita sama-sama belajar. Nggih. Monggo, Bunda. Budena mungkin silakan. Budaya positif. Ya. Yang terbersit di pikiran, apa sih budaya positif? Monggo silakan. Dan yang lainnya mungkin tidak ada. Mungkin Bunda Ima, monggo silakan. Budaya positif. Terima kasih Bunda dibantu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Menurut pengamatan saya atau menurut pendapat saya, budaya positif mungkin kebiasaan yang kita berikan kepada anak-anak jika datang ke lokasi atau ke tempat sekolahan, kita budayakan untuk mengucap salam dan seperti selama ini setelah ada COVID jadi dibudayakan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke kelas. Mungkin itu ya. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bunda Ima. Budaya positif ini sendiri setiap hari kita sudah melakukan ya, pembiasaan. Itu namanya budaya positif. Coba kita kupas lebih lanjut. Ya.
Di dalam modul 1.4 yang berjudul budaya positif, di sini ada konsep-konsep kunci budaya positif yang akan kita kupas di pagi hari ini, meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Apa sih perubahan paradigma belajar? Nah, kita sebagai pendidik sudah sering sekali mendengar perubahan paradigma belajar. Belajar yang bagaimana yang harus dirubah? Saya dari dulu juga mengajar seperti ini. Nah, di sini caranya. Nah, Bu Deno, terima kasih. Perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma yang baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya pembelajaran yang di kelas kita lakukan itu harus terdiferensiasi. Pernah mendengar ya? Pernah mendengar kan? Different berbeda. Diferensiasi berarti perbedaan yang dimiliki oleh setiap anak. Ya, betul. Mungkin bisa disampaikan masih malu. Karakteristik gaya belajar, ya kan? Kita sudah pernah kan seperti itu. Cuman ada istilah baru yaitu diferensiasi. Diferensiasi ini harus kita aplikasikan terkait dengan sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Kita sudah pernah mendengar bahkan setiap hari profil pelajar Pancasila. Apa sih itu profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensi? Nah, bunda-bunda semuanya pasti sudah melaksanakan di sekolahnya, ya. Profil pelajar Pancasila ada 6. Di sini sudah tidak asing lagi, ya. Dari mulai ke-6 aspek ini kita ambil, kita aplikasikan untuk pembelajaran di kelas dengan teknik tadi, diferensiasi. Jadi kita tidak memaksakan kepada anak yang misalnya cara atau gaya belajarnya itu auditori dengan anak yang visual. Dulu kan kita sudah dapat ilmu seperti itu, ya. Kemudian untuk diferensiasi ini lebih lanjut ke medianya. Jadi misalnya menulis, kalau dulu harus dengan pensil dan kertas buku, sekarang dengan plastisin, dengan biji, dengan kerang, dengan setik, batu dan lain sebagainya. Itu diferensiasi. Yes. Disiplin positif. Nah, sekarang kita mulai masuk ke disiplin positif. Disiplin ini dimaknai dengan kita harus patuh, ya kan? Disiplin itu dikatakan disiplin adalah seseorang yang patuh terhadap aturan. Itu namanya disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita sebagai guru menginginkan murid kita itu patuh. Makanya ada istilah, oh muridnya disiplin, muridnya kurang disiplin, gitu. Tetapi ini juga menyebabkan ketidaknyamanan bagi anak-anak. Karena apa yang kita terapkan, peraturan apa yang kita tetapkan di kelas itu terkadang juga tidak sesuai dengan keinginan dari anak-anak. Jadi mereka juga merasa tidak nyaman gitu. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa diiming-imingi dengan imbalan. Jadi tanpa disogok, tanpa diancam. Ayo, kamu mau nggak? Gak pulang. Nah, seperti itu. Ayo duduk, berdoa. Nanti tak beri permen. Itu termasuk imbalan, iming-iming. Nah, dari hal-hal seperti itu sebenarnya anak-anak itu tidak menginginkannya karena diancam, karena diberi iming-iming dan lain sebagainya, mereka patuh. Itu yang selama ini kita lakukan.
sebagai pendidik kita harus menuntun anak-anak memiliki disiplin diri supaya mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki. Jadi disiplin itu selamat datang. Disiplin yang dimiliki anak itu harusnya datang dari dirinya sendiri, termotivasi dari dalam dirinya, bukan karena dari luar. Jadi intrinsik, motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sebagai manusia, terkadang kita dalam berperilaku itu termotivasi ada beberapa hal. Kita melakukan kegiatan itu termotivasi sesuatu. Saya mau berangkat ke sini termotivasi untuk sharing, untuk berbagi ilmu. Bunda-bunda ke sini termotivasi untuk mendapatkan ilmu. Seperti itu. Jadi ada motivasinya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ini kalau kamu tidak hadir nanti tidak ada absennya, tidak dapat tunjangannya, dapat SP, itu termasuk hukuman. Ya. Itu motivasi juga terkadang ya kan, kita juga berangkat upacara karena takut tidak ada absen nanti, terkait takut TPP-nya dipotong, jadi upacara datang. Itu kan juga motivasi ya, bukan dari diri tapi dari luar, jadi ekstrinsik bukan intrinsik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan tadi, takut TPP-nya dipotong, jadi kita datang meskipun aras-arasan. Okay. Begitu. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita datang itu motivasinya dari diri. Untuk apa sih saya ke sana? Itu dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik yang diterima oleh semua manusia, semua masyarakat, baik berbeda suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Jadi diakui oleh semua. Itu namanya nilai-nilai kebajikan universal. Dari motivasi itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu termotivasi itu ternyata terkait dengan kebutuhan dasar ini. Yang pertama, bertahan hidup, memenuhi kebutuhan pribadi. Ini yang selama ini kita lakukan ya. Ada 3 itu, primer, sekunder, dan tersier. Kasih sayang. Nah, kita terkadang merasa tidak nyaman di suatu lingkungan karena lingkungan itu tidak menerima kita, tidak menyayangi kita. Jadi kita itu galau, kadang itu tidak pede. Ayo udah mulai, aduh gak kerasa aku nanti. Itu karena ini, kasih sayang antar teman tidak ada. Terkadang banyak terjadi bullying. Jadi dia merasa aku gak nyaman di sini gitu. Ini ternyata manusia itu butuh kasih sayang, butuh cinta, perhatian, diterima di kelompoknya. Jadi saya di sini merasa senang karena bunda-bunda semua dengan welcome menerima saya. Seandainya itu tidak terjadi, mungkin saya juga merasa ayo dan cepetan dan mulai gitu. Berikutnya, penguasaan dan pengakuan. Ini juga dimiliki oleh semua manusia. Dia merasa pengakuan, diakui kalau saya ini loh mampu. Anak juga seperti itu. Jadi anak-anak tidak aduh cok ngono tak gak iso. Padahal anak kecil itu meskipun 2 tahun, 3 tahun, dia itu pengen diakui kalau dia mampu. Kadang sini celananya dibantu mama. Nggak mau aku iso. Terkadang kan gitu. Tapi orang tua, aduh kesuwen, ayo cepetan gitu. Itu. Jadi penguasaan dan pengakuan itu harus diberikan kepada murid. Iya. Supaya percaya diri. Berikutnya, kebebasan kebutuhan manusia menentukan pilihan. Nah, ini anak kan diberi pilihan itu mereka memilih. Aja iku bu ona, iki ae. Terkadang seperti itu ya. Itu loh bahaya. Aja naik-naik. Jatuh, padahal belum jatuh. Sudah didoakan. Karena ucapan itu termasuk afirmasi ya. Ucapan itu didengar oleh telinga, kemudian masuk ke otak. Otaknya ini diproses. Akhirnya anggota tubuh yang awalnya kuat untuk berpegangan, dia karena
mendengar jatuh, lepas, akhirnya dia jatuh. Jadi ucapan yang kita lakukan setiap hari untuk mengafirmasi diri kita, misalnya bangun tidur setelah monggo selamat datang. Jadi setiap kita bangun tidur biasanya baca doa, ya, kemudian duduk sejenak, tidak langsung bangun. Kita mengafirmasi diri kita. Hari ini aku sehat, aku sehat, aku bahagia, rezekiku melimpah, aku mendapat ilmu yang berkah barokah, selamat dunia akhirat, anak-anakku soleh-soleh. Itu diucapkan, didengar telinga, kemudian ke otak. Akhirnya semua saraf kita, anggota tubuh kita mendukung apa yang didengar. Begitu. Itu minimal 3 kali. Sunarosi. 3 kali. Jadi tubuh kita afirmasi sendiri, kita kuatkan, kita semangati. Jangan kebalikan, kita mengucapkan, aduh mati aku, angin tiba-tiba. Ini didengar, masuk ke otak, ya wes bundeli ininya, nggak bisa berpikir. Jadinya susah dan sulit. Jadi kita mengafirmasi diri kita seperti itu, menyemangati. Apalagi ke anak, orang tua, nggih, ucapan ibu adalah doa. Anak-anak memiliki kebebasan. Jadi memilih itu tadi terkait dengan diferensiasi, ya. Kesenangan, ya, pasti manusia kepengen senang. Tadi ada ide sudah mau pergi rekreasi, ya, Bu Ketua. Ada kesenangan. Kesenangan ini dibutuhkan oleh semua manusia, ya. Jadi perlu diingat, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan dan pengakuan, kebebasan dan kesenangan. Itu yang harus diterima kita sebagai manusia dan anak-anak agar hidup kita bahagia. Jadi kita merasa bahagia kalau itu semua terpenuhi. Anak-anak merasa bahagia kalau 5 itu terpenuhi. Gitu ya. Sekarang masuk dari kebutuhan tadi, ternyata perlu dikontrol. Jadi kebebasan yang kita miliki apakah harus dilepas? Bebas? Tidak. Ya kan? Kebebasan anak-anak apakah perlu kita lepas? Wis bebas, diferensiasi bunda, wis sak karep-karepe pokoknya aku nguas nyoto tak nilai. Tidak seperti itu. Jadi ada posisi kontrol restitusi. Restitusi di sini pernah mendengar? Pernahkah mendengar bunda semua restitusi? Restitusi ini kita memberikan pemahaman ke anak untuk bersemangat mencari solusi dari apa yang dia hadapi. Bukan kita yang mencarikan, bukan kita yang menjawab tantangan, tapi anak berpikir. Supaya mereka itu tadi percaya diri, diterima oleh kelompoknya. Dia mencari solusi dengan apa yang dihadapi. Problem solving. Itu. Sekarang istilahnya ganti ya. Ada baru. 1, posisi penghukum. Nah, coba ini dibaca sekilas. Apakah kita pernah melakukan ini kepada murid, kepada anak kita? Posisi penghukum. Ini biasanya suaranya keras. Hai. Gitu, dan teriak-teriak dan ada remiknya. Ya. Gitu, ini posisi penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Itu penghukum. Ya. Kadang ini menunjuk-nunjuk, kamu itu ini ya ini, itu penghukum. Kita nanti bisa introspeksi terhadap diri kita, ya. Kemudian apa hasilnya? Nah ini, murid atau anak kita akan marah dan memendam dendam, emosi. Aku kemarin dipukul, aku kemarin dimarahi. Kadang dimarahi di depan orang banyak. Kamu ini malu-maluin mama. Ini efeknya seperti ini. Jadi mereka akan dendam dengan orang tua. Banyak ya sekarang kejadian ya, anak-anak yang di TV itu membunuh, menyakiti dan lain-lain, bahkan ke gurunya. Seperti itu. Ini efek dari kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini juga ada di lapangan. Ini juga terjadi. Ada kata-kata, kamu
kamu ini bagaimana ya? Sudah berjanji, tapi kok terlambat lagi. Jadi yang dibuat rasa itu muncul itu karena omongan kita. Anak-anak kita merasa bersalah. Aduh iya ya, aku tadi kok melakukan ini. Mama tadi sudah ngepel dek, nyapu dek, ya kamu itu gak mau keset, gak mau cuci kaki langsung masuk. Anak merasa bersalah benar? Langsung dong. Tuh. Ini posisi kontrol. Yang kedua, hasilnya, nah ini akan tumbuh. Mereka akan merasa menjadi orang yang gagal. Kok aku salah mana? Pernah mendengar seperti itu? Aku kok disalah-salahkan terus? Pernah ya bunda dulu dengan orang tua seperti itu? Aku mana salah? Kenapa kok enggak mbak? Kenapa kok aku? Aku mana? Itu karena kita dulu posisi kontrolnya seperti ini. Orang tua mengucapkan kata-kata yang membuat kita ini merasa salah. Ini yang ketiga, agak mulai membaik. Teman. Ini kita lakukan juga di kelas sebagai teman. Terkadang murid kita lengket dengan gurunya, nggak mau pulang karena dia merasa gurunya adalah teman mereka. Nyaman, ya. Di sini, ya kan? Jadi ada hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, antara orang tua dan anak. Bagaimana caranya? Ada kata-kata yang sedikit berubah. Ayo bantulah. Demi bunda, demi bu guru. Jadi tidak ada kata perintah, tapi ajakan. Seperti teman. Jadi mereka juga merasa, oh iya bunda, saya bantu membereskan, saya bantu mengangkat, saya bantu merapikan. Iya, bantu masak. Karena bahasanya sudah berubah. Kalau bahasanya, aduh dek, dari pagi cekelan HP, mami kilo masak. Kira-kira mau enggak? Tambah marah-marah, aduh mama iki tugas mah daring. Sudah kalau dijawab begitu? Sudah. Hasilnya murid kita merasa senang, akrab dengan gurunya, dengan orang tuanya, ya kan, merasa nyaman. Bahkan semua yang terjadi di luar pasti diceritakan ke orang tuanya. Aku tadi di rumah ketemu sama ini. Aduh. Kita tidak bertanya, mereka sudah bercerita dengan sendirinya karena mereka merasa nyaman. Ini berikutnya, pemantau. Ini juga pernah kita lakukan. Pemantau di sini ada konsekuensi, ada sanksi. Nah, mungkin ada yang tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa berpendapat? Ada yang tahu hukuman dan konsekuensi? Monggo silakan. Ada? Bunda? Tidak tidur kan? Oke. Hukuman dan konsekuensi. Saya jabarkan sedikit ya. Kalau hukuman, anak-anak itu tidak ikut terlibat menentukan hukuman itu. Jadi tiba-tiba misalnya datang terlambat, dihukum, berdiri di depan sebelah papan tulis, kaki diangkat, telinga dipegang. Kira-kira anak senang melakukannya? Tidak. Kira-kira anak ikhlas melakukannya? Tidak. Itu hukuman namanya. Tapi kalau konsekuensi, kita bicarakan ke anak. Ini ada peraturan anak-anak, kalau datang ke sekolah terlambat, kira-kira apa yang harus dilakukan? Diskusi, disepakati dengan anak. Oh iya bunda, nanti saya mau menulis misalnya tugasnya atau catatannya yang saya terlambat tadi. Misalnya saya akan membantu apa-apa, tapi itu ada dua arah. Jadi dua arah, mereka itu juga mengerti, ikut membicarakan apa yang harus dia terima. Kemudian sudah disepakati, sepakat. Mulai besok ya kita laksanakan. Ternyata ada yang terlambat, konsekuensi itulah yang kita terapkan. Tapi anak-anak merasa bagaimana? Mau, karena mereka dilibatkan dalam membuat keputusan, ya kan? Jadi oh iya kemarin kami serundingan ya sama bunda. Kalau terlambat harus misalnya membantu merapikan atau menulis tugas yang terlambat di kelas kalau sudah besar, ya.
Itu konsekuensi. Di sini kalau pemantau itu terkait dengan peraturan yang sudah disepakati dan konsekuensi yang muncul. Pernah kita melakukannya, Bunda? Pernah ya? Insya Allah. Nah, di memantau ini nada suaranya sudah tidak seperti yang tadi yang penghukum. Jadi suaranya sudah mulai datar. Ini body language-nya sudah nggak melotot, ya nggak nunjuk-nunjuk. Nah, seperti itu. Hasilnya, nah ini, bagi yang melanggar salah satu peraturan di sekolah, mereka akan menerimanya. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman dalam hal ini, ya kan? Tapi mereka menerimanya karena itu sudah konsekuensi, sudah diskusi, sudah keputusan bersama. Ini yang terakhir, manajer. Nah, kontrol manajer, bagaimana ya manajer? Memanage itu apa, Bunda? Memanage, mengatur. Ya, di posisi ini guru harus berbuat sesuatu dengan murid. Ini mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi perilakunya ini baik-baik, yang baik-baik atau yang buruk-buruk itu ada harus kita diskusikan, kita pertanggungjawabkan di sini. Ini terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Monggo. Ada? Apa perbedaannya dengan peraturan kelas? Bunda? Ada yang mau berpendapat? Monggo. Peraturan dan keyakinan kelas. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini ada kata-katanya. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi anak yang ditanya. Ya, keyakinan kelasnya apa kalau dia melanggar, apa yang kamu hasilkan kalau melanggar itu. Itu memanage, mengatur, bukan kita yang menentukan. Hasilnya nih, tidak perlu marah. Ya, tidak perlu marah-marah. Tidak perlu nunjuk-nunjuk, melotot-melotot, tidak perlu. Jadi menempatkan diri sebagai teman untuk murid, sebagai partner. Begitu, ini manajer. Nah, kita bahas tentang keyakinan kelas. Ini sudah saya coba di TKB ya Bunda. Ini saya praktek di TKB. Kan TKB itu sudah bahasanya sudah bagus, kognisinya juga sudah paham betul ya. Saya cerita di dalam kelas ini, coba dilihat sekelilingnya. Oh, berantakan Bunda. Ini ada kursi begini, ada sampah misalnya. Kemudian temannya jatuh. Kenapa tadi kok jatuh? Itu kita ajak diskusi. Ini saya ajak diskusi. Kemudian sebaiknya bagaimana ya supaya kelas ini enak dan nyaman, supaya belajarnya juga tertib, nggak teriak-teriak, nggak lari-lari kesana kemari. Ada yang usul, mendengarkan Bunda waktu menjelaskan, waktunya belajar, waktunya main, waktunya makan. Berarti itu termasuk disiplin waktu. Kita tulis 1, disiplin waktu. Setelah belajar, apa yang harus dilakukan supaya kelasnya enak dan rapi? Merapikan ruang kelas, kita tulis. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Tapi kita pancing anak untuk mempunyai ide begitu. Betul. Ini masuk ke konsekuensi nantinya. Keyakinan kelas. Tadi kan ada ya pemantau tadi. Apa yang kamu lakukan dan apa ini terkait dengan keyakinan kelas? Bagaimana pendapatmu, kan begitu. Jadi ini kita sepakati, bukan kita yang menentukan. Karena apa? Anak-anak jadi merasa tadi diterima, diakui, disayang oleh lingkungannya. Jadi mereka juga nyaman di sekolah. Gitu ya. Yang keempat ini saya membuat 5. Yang keempat itu menghormati, menghargai, dan menyayangi Bunda dan teman-teman. Yang
Kelima terakhir, sopan dalam berbicara dan santun dalam berperilaku. Itu kita sepakati. Mengapa itu harus dibuat? Kenapa keyakinan kelas itu penting? Kan saya sudah punya peraturan kelas. Kenapa? Ternyata ini jawabannya. Sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran ya, antara bunda dan muridnya, antara orang tua dan anaknya. Ini akan menjadi nilai-nilai kebaikan yang dilaksanakan di kelas. Jadi mereka itu tidak akan keberatan untuk melaksanakan, gak usah diobrak-obrak gitu. Karena itu juga ide mereka, itu saran mereka, mereka yang harus melakukan. Keyakinan ini berdasarkan nilai-nilai dari keputusan bersama. Kemudian harus dilibatkan secara penuh anak-anak dalam melakukannya, agar mereka itu lebih semangat tergerak untuk menjalankannya. Jadi peraturan ini tidak mengikuti sekedar peraturan yang ditempel. Kita biasanya ditempel masuk pukul, cuci tangan, selesai makan harus duduk gitu. Jadi disepakati di sini. Ini kemarin alhamdulillah sudah saya coba. Butuh waktu ya Bunda, butuh proses, butuh waktu dan proses yang tidak gampang. Di sini ada merapikan kelas, jadi selesai belajar, meja, kursi, buku, pensil, penghapus dirapikan. Kemudian kalau lewat meskipun ada temannya bermain, permisi. Kalau anaknya lupa, diingatkan. Ada temannya, nak, duduk, permisi. Seperti tadi, salim, ada bunda, diingatkan. Kemudian membuang sampah di tempatnya. Jadi di kelas kalau ada sampah diambil. Itu sudah merupakan tanggung jawab mereka. Jadi kita nggak harus bingung-bingung. Ada sampah, ini diambil, sampah diambil. Karena kebiasaan itu nanti di rumah, di lingkungan sekitar akan seperti itu. Kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, tadi ada restitusi lagi. Apa sih restitusi? Jadi kita mengarahkan murid, mengarahkan anak kita itu masuk ke dalam kelompoknya. Jika mereka berbuat kesalahan, bukan kita yang menentukan tindakan selanjutnya, tapi mereka diajak berpikir. Ma, aku tadi loh begini di kelas. Aku tadi loh mukul temanku di kelas. Terus kita ajak diskusi. Terus apa yang harus kamu lakukan besok? Loh, aku izin Ma, aku minta maaf ya. Bukan kita kan yang ini. Karena mereka sendiri yang berpikir. Oh, pintar, bagus. Besok kalau berjumpa dengan temannya minta maaf ya. Ya. Itu namanya restitusi, mengajak siswa untuk berpikir, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dirasa baik gitu. Di segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, jika anak berbuat salah, jika murid kita berbuat salah, kita tidak perlu marah-marah. Aduh, ya apa sih? Tidak seperti itu. Jadi kita panggil, kemudian kita tanya, dulu yo mama yang seperti itu, kalau nanti tidak apa-apa, nanti dibersihkan. Jadi kita harus menguatkan dulu, menstabilkan identitas. Jadi anak ini merasa stabil emosinya dulu. Apa-apa kok, sudah biasa berbuat salah misalnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Anak-anak atau murid kita tahu itu salah, kita mau validasi. Jadi kita lagi mengatakan bahwa itu memang kalau menurutmu salah, apa yang harus dilakukan supaya baik lagi gitu. Karena yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kembali lagi kepada keyakinan. Keyakinan ini keyakinan kelas, keyakinan di rumah. Yang terkait tadi itu apa yang kita sepakati itu ini. Kita bahas tentang menstabilkan identitas ya. Tapi ini saya lihat kok sudah ngantuk ya. Kita gerak-gerak sedikit boleh? Boleh ya. Mohon izin, mohon berdiri dulu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Bagus. Nah, semangat.
ngantuk. Kalau ngantuk nanti saya sendirian di sini. Ya, kita senam ini dulu, kepala pundak. Mohon dibantu. Maaf. Dibantu ya, Bunda. Kita gerak dulu sebentar supaya ada oksigen ke otak biar semangat lagi. Sudah capek. Ayo semangat. Tidak sedikit lagi loh. Menitnya tidak sedikit lagi. Ayo. Darahnya ini biar mengalir ke otak, biar seger. Duduk kembali. Kira-kira ini paling sudah berkeringat ya? Sudah ya? Sudah berkeringat. Kita bahas satu persatu mengenai segitiga restitusi. Ini termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya. Sampingnya Bunda. Nah, ya. Segitiga restitusi di sini coba mohon perhatiannya deh. Bertujuan mengubah identitas anak dari orang-orang yang gagal. Orang gagal, disiplin gagal menuju disiplin sukses. Yang disiplin gagal itu termasuk di dalam itu tadi hukuman, itu masuk di disiplin gagal. Kalau yang disiplin sukses itu konsekuensi dan restitusi. Jadi gagal, disiplin gagal, ada dua, masuk di hukuman dan penghargaan. Ternyata kita memberi penghargaan itu juga termasuk disiplin yang gagal. Karena anak merasa aku nanti dapat hadiah, aku nanti dapat pujian, aku nanti dapat ini, dapat itu, dapat ini. Ternyata penghargaan seperti itu membuat disiplin itu gagal karena dia tidak berasal dari diri sendiri, tidak berasal dari intrinsik tapi dari luar. Seperti hukuman itu kan dari luar ya. Dia patuh karena takut, dia patuh karena hadiah, dia patuh karena pujian. Tapi kalau disiplin sukses itu konsekuensi lagi. Kemudian dengan restitusi itu masuk di disiplin sukses.
Saya ulangi lagi. Jadi di bagian segitiga restitusi yang masuk menstabilkan identitas ini masuk termasuk di dalam ini tadi anak atau orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Dari anak yang melakukan kesalahan ini, kita harus melakukan ini, menanyakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa kok, yang tadi saya sampaikan ya. Bahasanya kan beda dengan aduh gimana, mari tiang sapu balik mana. Bahasanya beda nih. Gak apa-apa kok berbuat salah. Mama juga waktu kecil juga gitu. Anak merasa senang nggak? Murid merasa senang nggak? Senang, ya kan? Meskipun dia salah itu harus gemeter. Iya, dia sudah merasa aku kok berbuat salah gitu. Ya, bahasanya diganti. Tidak ada manusia yang sempurna, betul? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Berikutnya, kita bisa menyelesaikannya. Kamu berhak merasa begitu. Maksudnya merasa begitu itu merasa itu tadi, marah itu tadi, berbuat salah itu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Kadang kalau anak emosi itu kadang menyakiti dirinya sendiri, ya kan? Dengan menyakiti dirinya sendiri, dia tidak menghiraukan lingkungan sekitar, akhirnya mengakibatkan menyakiti lingkungan sekitar. Ya kan, marah, bu anteng, biar mbok itu kena koncone, mbok itu kena kakake, mamae. Oke, jadi apakah kamu sudah berbuat baik dengan dirimu sendiri? Itu namanya menstabilkan identitas kita, stabilkan diri. Validasi tindakan yang salah. Nah ini, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Oke, sepakat? Sepakat ya? Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya tentang teori stimulus respon secara berpikir proaktif, mengenali tujuan dari setiap tindakan tersebut. Kita ambil contoh kalimatnya sekarang. Kalimat-kalimat ini perlu kita aplikasikan supaya apa? Kita masuk di dalam paradigma perubahan pembelajaran. Gitu. Ya? Kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan lebih baik atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Dia tadi sudah banting, biar kamu loh bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kenapa kok tidak kamu lakukan? Karena dia masih bisa berpikir, ya kan? Kamu bisa loh melakukan yang lebih jelek dari ini, nonjok temanmu. Kenapa kok cuma banting-banting? Karena dia juga berpikir itu buruk, dia tahu itu buruk. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Kita tanya alasannya. Jadi kita nggak melihat kejadian langsung menghukum, membentak. Nah, kita tanya alasannya apa? Kenapa kamu kok tidak melakukan yang lebih parah dari ini tadi? Alasanmu apa? Kamu patut bangga dengan dirimu sendiri. Kembali lagi menghargai diri sendiri. Jadi kita harus menghargai diri sendiri. Kita tidak boleh menjatuhkan dirinya sendiri, gitu. Oh, gak pantas ke situ. Tidak seperti itu. Dia bisa, saya harus bisa. Dia mampu, saya harus mampu. Dia berani, saya harus berani. Dalam hal kebaikan, gitu. Jangan yang jelek-jelek. Kamu boleh mempertahankan sikap kamu, tapi kamu harus kembali lagi ke keyakinan yang kita sepakati. Okay. Tujuannya kita bisa baca ya. Tindakan ini bisa menemukan alasan dari kesalahan setiap orang. Dan kita harus tahu pada tahap ini guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak. Orang tua memenuhi kebutuhan anak. Itu tadi validasi ya, menanyakan keyakinan terkait dengan keyakinan yang kita sepakati tadi. Keyakinan di rumah, keyakinan di sekolah. Pada tahap ini
Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya motivasi secara internal atau individu itu tercapai langkah 1 dan tingkah laku salah satunya divalidasi di langkah 2. Maka anak siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau sudah tahap 1 tadi identitasnya distabilkan dulu, kemudian divalidasi kesalahannya, dia akan bergerak kepada keyakinan yang kita sepakati. Tujuannya membangkitkan motivasi anak untuk menjadi lebih baik. Bukan kita yang menyuruh, tapi kita memotivasi anak. Kalau sudah tahu salah, apa yang harus kamu lakukan? Kalau sudah tahu tidak baik, apa yang harus kamu lakukan? Seperti. Tadi ada berapa, Bu? Langkahnya segitiga restitusi? 3. Yang pertama, menstabilkan identitas itu yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. terima kasih. Tepuk tangan Bunda untuk Bunda siapa? Terima kasih Bunda Iqbal. Kita lanjutkan, berarti nggak nanti. Terima kasih sudah selesai. Dari paparan ini saya memberikan contoh video, coba dipensani. Mohon dibantu orang tua. Dilihat dulu, diamati videonya. Ini sudah saya coba di sekolah, meskipun agak ada kendala sedikit. Ini Dian. Nah. Minta tolong dipas. Nah, ini ada yang saya sampaikan di video yang saya buat. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi karakter yang lebih kuat itu karakter yang lebih baik lagi. Itu namanya restitusi. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi solusi ini bukan orang tua, bukan gurunya yang mencari, tapi anaknya kita ajak komunikasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Saya ini mau jadi orang seperti apa? Kalau saya melakukan tindakan ini, hasilnya seperti ini. Kalau saya melakukan hasilnya seperti itu. Jadi mereka yang menentukan sendiri. Lanjut Bu. Ini restitusi ternyata membantu murid menjadi memiliki tujuan disiplin positif dan memilihkan dirinya menjadi setelah berbuat salah itu dipulihkan. Jadi, oh ternyata saya tadi itu emosi, tidak terkontrol, kemudian saya membantu benda, kemudian mengenai kaki temanku terluka, saya harus minta maaf. Itu mereka sendiri yang mempunyai inisiatif untuk enggak. Ayo, iki ya opo ngene iki, lek wis ngene iki getian ngene iki ya opo terusan harus diapakno. Tambah jepiping muridnya. Iya, tak sengaja tadi Bunda. Tapi mereka takut, tidak berbuat salah itu tidak lalu berpikir, oh aku harus bagaimana, aku harus meminta maaf ke aku. Dia sudah takut karena sudah mendapatkan hukuman dari budanya, dari gurunya, dengan melotot, dengan ditunjuk-tunjuk, dengan teriak-teriak. Menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi sudah saya sampaikan ya, nilai-nilai universal yang sesuai dengan agama, sesuai dengan bangsa,
sesuai dengan adat istiadat. Jadi universal, bisa diterima dimanapun di seluruh dunia. Itu namanya nilai-nilai kebajikan. Memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal berarti diri sendiri ya, mengevaluasi diri sendiri. Yang saya lakukan ini baik atau buruk sesuai dengan nilai-nilai tadi atau tidak. Lanjut, Bun. Perbedaan restitusi dengan program disiplin lainnya. Iya. Kalau restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena semua manusia tidak sempurna. Itu restitusi. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi intinya karakter ya. Restitusi menguatkan, fokus dengan solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan menjadi karakter yang lebih baik. Berikutnya. Sudah saya sampaikan tahapan restitusi ya, sudah dikenal. Lanjut Bu. Ini contoh kasusnya. Ini sekilas saja saya ceritakan. Ini ada 3 anak. Dia itu setelah belajar ekstra mewarnai itu keluar kan ruangannya berbeda. Ini yang ruangan ekstra di sana, yang ruangan belajar di sini. Dia lari keluar karena yang namanya Yuki ini itu dikejar-kejar oleh Adi. Cepet-cepetan mau main ayunan, gitu. Cepet-cepetan. Jadi ini berusaha untuk keluar lari tanpa sengaja karena itu tadi lari dengan cepet-cepetan tadi. Si Yuki ini menabrak Adi, Adinya terjatuh. Kemudian karena takut dipelototi Adi, mau dipukul sama Adi, dia kembali lagi masuk ke kelas, menginjak-injak mainan balok yang disusun temannya. Karena kan refleks ya, dia sudah nobrok temannya tadi, terus mau ditonjok, lari masuk ke dalam. Di dalam ini temannya bermain balok, main. Keinjak-injak roboh semua. Berarti ada 2 kesalahan, ya kan? Nah, di sini Yuki menabrak mainan yang sudah disusun oleh Sakit, mainan baloknya roboh. Kemudian apa yang harus dilakukan? Lanjut. Ini percakapan antara guru dengan murid yang tadi, namanya Yuki tadi. Yuki, bolehkah Bunda mengganggu waktunya? Bunda mau bertanya sesuatu. Karena sudah dapat laporan kan? Kamu tadi diinjak, mainanku luput ditendang. Nah, sudah dapat laporan. Yuki menjawab, iya Bunda boleh. Silakan duduk di sini Yuki. Terima kasih. Nah, ini dari bahasan ini nanti ada di videonya. Dari kata-kata ini nanti ada di videonya. Silakan lanjut. Mohon disimak. Ini adalah percakapan antara Bunda dengan Yuki. Lanjut.
Ini contohnya validasi kesalahan ya. Contoh dari validasi kesalahan. Mungkin berikutnya coba dilihat berikutnya. Iya, sambil menunggu masih ada kesalahan teknis sedikit. Ini sudah dibagikan lembar umpan balik. Mohon kesediaannya untuk mengisi dari apa yang telah saya paparkan tadi, apa yang sudah pahami, mohon diserah di sini. Tidak ada salah, semua benar, ya. Jadi aku gak iso, tidak ada seperti itu. Ditulis apa saja yang ada di benak Bunda, ditulis di kertas itu, diisi. Itu merupakan umpan balik buat saya untuk merefleksikan lagi. Bun, interupsi Bun. Ya, Mohon besok Bun menyewa. oke. Ada yang pengen, Bu. Ya, sekarang duduknya merapat, kita pijet-pijetan dulu. Oke, monggo. Iya Bunda kan dana Iya. Nah. Besok panitianya Bogor ini pengurusnya menyewa tukang pijet. Nah, oke. Terima kasih Bu. Iya. Sebentar lagi setelah mengisi kita akan pijet-pijetan lagi. Oke. Apakah sikap yang diperbuat Diulangi dari awal, Bunda. jelas Dari awal restitusi tadi ke awal. Sambil menyimak ya. itu saya kalau merasa senang ya bulat bahwa begitu tanya sesuatu Ya, kita Bu. bolehkah Bunda mengganggu waktunya Bunda mau bertanya sesuatu silahkan duduk di sini. Yuki, Bunda baru saja mendapatkan laporan dari Sakir dan Abi bahwa Yuki berlari-larian dalam ruangan tanpa melihat kondisi di sekitarnya. Apakah benar? Bunda juga melakukan hal yang sama kalau Bunda merasa senang, ya karena tugas Bunda sudah selesai tepat waktu. Kalau boleh Bunda bertanya, apa alasan Bunda tadi melakukan hal itu sayang?
sakit juga roboh. Apakah Yuki punya alasannya? Apakah sikap yang Yuki perbuat sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Lalu, bagaimana Yuki harusnya bersikap? Lalu, bagaimana sikap Yuki pada sakit? Bagus Yuki, sudah senang mendengarnya. Apakah Yuki akan mengulangi perbuatannya lagi? Baiklah Yuki, setelah ini temuilah adik yang sakit lalu meminta maaf. Terima kasih Yuki untuk waktunya. Itu adalah sekilas dari contoh yang ada di lembaga saya di TK Mutiara ini. Nanti Bunda semuanya bisa kira-kira gambarannya seperti itu. Untuk file ini nanti bisa saya share di grup. Untuk file PDF-nya nanti bisa dipelajari, di print di sekolah, dipelajari. Kira-kira saya harus bagaimana untuk melakukan paradigma perubahan pembelajaran. Jenengan semua ini adalah ujung tombaknya, ya Bun, ujung tombak dari perubahan pendidikan di negara kita. Apalagi kita adalah Bunda PAUD, guru TK yang paling dasar awal anak-anak mengenal pendidikan adalah kita. Menjadi tanggung jawab kita untuk bisa itu tadi, tetap belajar untuk memberikan yang terbaik bagi murid-murid kita. Sambil mengisi, silakan diberi itu Bun, musik yang tadi, yang Indonesia tadi. Ini ada musik yang lagu yang sering kali kita dengarkan, tapi ada visinya, ada makna yang besar terkandung di dalamnya. Ini adalah negara kita. Negara kita cukup luas, banyak beribu pulau, suku bangsa, bahasa, banyak kebudayaan yang beraneka ragam yang ada di negara kita. Bagaimana cara kita untuk mempersatukan hal itu? The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a billion times
Indonesia is a wonderland. Banyak sekali suku bangsa yang kita miliki ya Bu. Berbeda, semuanya berbeda. Dari perbedaan ini kita tidak akan membuat kita menjadi terpisah, tapi membuat kita menjadi lebih kuat dan menerima apa adanya. Sama dengan murid kita ya. Murid kita itu tidak sama, tapi ini akan membuat kita merangkul mereka untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang baik. Tidak membuat perbedaan itu menjadi lebih besar. Ada di antara kita. Sudah banyak tradisi kebudayaan ya yang bisa kita lihat, tapi kalau disatukan menjadi lebih indah ya. Semuanya tampak lebih indah karena perbedaan itu. Ini adalah harapan orang tua ya, harapan orang tua terhadap anaknya, harapan guru terhadap muridnya untuk menjadi orang yang lebih baik di masanya. Ya, terima kasih. Dari apa yang dipaparkan tadi, yang dilihat mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Monggo silakan. Dari keberagaman yang kita miliki, kita semua di sini tidak sama ya, berbeda karakter, suku bangsa, bahasa. Murid kita juga sama. Ini tadi gambarannya, perbedaan itu tidak akan membuat kita menjadi lebih jauh, tidak akan membuat jarak di antara kita, tapi membuat kita lebih dekat, lebih semangat, lebih indah. Jadi kita kolaborasikan perbedaan itu agar tujuan dari pendidikan kita tercapai.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita gerak dulu, tadi ada yang sudah mengeluh lehernya capek. Ya, kita pijat-pijat dulu sebentar. Atau duduk merapat saja, duduknya merapat biar tangan temannya bisa menggapai pundaknya. Ya, monggo silakan. Kita merapat dulu. Merapat dulu. Ya, nanti berbalik boleh. Lagunya baby shake saja dulu. Baby shake ya. Ya, ayo monggo silakan. Sebelum kita pulang kita refresh dulu. Ya, kita pijit-pijit ya. Kita pijit-pijit pundak temannya. Ya. Baterainya. Maaf. Sebentar lagi selesai. Monggo, kita mau berpijit dulu sebelum kita mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa di lain kesempatan. Kita reflect dulu, ya, refreshing, ya, maaf, refleksi, ya. Refleksi, monggo, tangannya yang bisa menggapai pundak temannya silakan disentuh, biar ada bonding, ya, katanya ada bonding. Ini silakan mendekat, ayo silakan. Pijit, ayo kita pijit dulu. Oke, berbuka.
saya mohon izin untuk salah satu membacakan umpan baliknya ke depan. Ya, monggo silahkan. Ya, salah satu atau salah semua? Kalau salah semua nol, berarti tidak ada yang maju. Berarti kalau monggo silahkan dibaca saja. Ye, dibaca saja, silakan. Ini loh bukan ujian negara, loh kan bingung semuanya. Takut sama kertas ternyata ya. Loh kan, nanti berpindah ke belakang ini, sebentar lagi bergeser ke belakang. Loh kan, takut sama kertas. Monggo Bu, dibaca saja, dibaca. Silakan. Ini saya bacakan. Oke, tidak mereknya tidak saya sebutkan, tapi dari TKDWP Kendal Pecabuan. Mr. X. Untuk jawaban poin 1 dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir kalau ada anak yang berbuat kesalahan, tugas kita meluruskan, memberitahu kalau sebenarnya yang dilakukan itu salah. Ternyata kalau ada anak yang salah, kita boleh berkata, teruskan. Sebenarnya kamu boleh melakukan hal yang lebih jelek. Ternyata dari itu kita tahu anak mau berbuat lebih atau berhenti. Poin kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah evaluasi diri, terus belajar untuk lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih untuk umpan baliknya. Nanti saya bisa mengevaluasi, bisa merefleksi diri saya sendiri. Apakah yang saya sampaikan ini bermanfaat atau tidak untuk kalian semuanya. Nanti kalau bisa dibutuhkan lagi, saya bersedia untuk berbagi ilmu. Oke. Saya akhiri, mohon izin berdiri deh. Iya, dikumpulkan karena harus diupload. Masalahnya ini laporannya diupload nanti. Oke. Saya di sini tidak maaf Bu Emi dipotong deh. Oke, terima kasih Bu Emi. Saya sebelum undur diri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata, perilaku atau hidangan tempat mengganggu Bunia selaku tuan rumah. Mohon maaf ya Bunia. Terima kasih untuk fasilitasnya. Terima kasih untuk tempat ruangnya. Bunda semua terima kasih untuk waktunya ya. Bisa menghadiri undangan kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Terima kasih teman, terima kasih kawan, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih teman, terima kasih kawan, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sebelum kundur, saya minta dokumentasi foto. Oke, bersama-sama semuanya. Monggo silakan.